Ayu Wandira gelisah di ruangan biliknya. Wajah Cakradara yang tampan berenang-renang di atas permukaan pikirannya. Ayu Wandira kesal, tapi sesungguhnya jauh di lubuk hatinya, dia merasa senang dapat merawat Cakradara. Pada saat Ayu Wandira terbaring sambil merenung, terdengar derit pintu dibuka perlahan. Ayu, rupanya kau belum tidur. Oh, ibu juga belum tidur. Udara panas sekali. Iya, Bu. Udara panas sekali. Ayu, aku lihat wajahmu tidak begitu cerah. Ada apa? Tidak ada apa-apa, Bu. Aku biasa-biasa saja. Aku sudah mengantuk sekali. Tapi aku tidak bisa tidur. Udara memang panas sekali. Tidak biasanya nyamuk banyak seperti ini. Kau mempunyai persoalan yang mengganggu pikiranmu? Tidak. Persoalan apa, Bu? Anakku, ibumu ini sudah tua. Sudah banyak pengalaman. Aku tahu apakah anakku berkata jujur ataukah tidak. Maksud ibu? Kalau kau mempunyai persoalan, lebih baik kau mengutarakannya di depan ibu. Aku pasti akan membantumu untuk memecahkannya. Aku tidak mempunyai persoalan apa-apa, Bu. Persoalan apa? Aku sudah cukup merasa bahagia sekarang. Kau bertemu dengan seseorang, anakku? Tidak, Bu. Sudahlah, Ayu mau tidur. Ya, mungkin kau bertemu dengan seseorang. Barangkali orang itu sudah kau kenal. Apakah dia seorang laki-laki? Ibu ini bicara apa? Ayu tidak mengerti. Benar, kau telah bertemu dengan seorang laki-laki. Siapa dia, anakku? Katakanlah, aku tidak akan marah. Kau sudah menjadi gadis dewasa sekarang. Kau sudah pantas berkenalan dengan seorang laki-laki. Dan kalau memang laki-laki itu cukup baik sifatnya, apa salahnya aku merestui hubungan kalian? Sudahlah, Bu. Ayu tidak mau bicara soal itu. Ayu mau tidur. Baiklah, anakku. Mungkin kau merasa keberatan untuk mengutarakannya di depan ibumu. Mungkin kau merasa malu atau canggung. Baiklah. Tapi sewaktu-waktu, kalau kau ingin minta bantuan ibu, katakanlah. Berterus teranglah. Ibu pasti akan membantumu. Nah, selamat malam, Ayu. Tidurlah. Oh, ibu. Rupanya dia mencurigaiku. Apakah ibu sudah tahu bahwa aku pergi menemui Tuan Cakradara dan Kuda Merta? Kalau sampai ibu tahu, celaka. Ibu pasti akan marah sekali. Ibu pasti tidak akan setuju aku melindungi dua orang pelarian. Mudah-mudahan saja ibu belum tahu. Mudah sekali. Mengapa kau robek-robek, Ayu? Ayu tidak bersungguh-sungguh. Ayu hanya sekedar menulis. Kau mempunyai bakat besar menulis syair. Dan biasanya seorang penyair akan menuliskan apa saja yang dialaminya, dirasakannya, dan dipikirkannya. Seorang penyair tidak akan pernah menuliskan sesuatu yang kosong. Ayu tidak bersungguh-sungguh, Bu. Ayu hanya main-main saja. Ayu, syairmu itu tadi bicara tentang cinta. Kau dapat menggambarkannya dengan indah sekali. Iya, benci aku. Mengapa ibu membacanya? Ayu jadi malu. Kau tujukan pada siapa kalimat-kalimat syairmu itu, Ayu? Kau pasti menulisnya untuk seseorang, bukan? Ih, ngawur. Ibu ngawur. Ayu tidak bersungguh-sungguh kok. Ayu hanya sekedar menulis. Daripada Ayu tidak bisa tidur, lebih baik Ayu menulis syair. Ayu tidak menulis untuk siapa-siapa. Ayu hanya menulis untuk diri Ayu sendiri kok. Anakku, kau nampak semakin dewasa sekarang.
Lihat wajahmu. Kau benar-benar sudah menjadi dewasa. Dan setiap gadis yang berangkat dewasa akan mengalami satu hal yang sama. Barangkali sekarang ini kau sedang tertarik pada seorang laki-laki. Ih, ngaco. Ibu ngaco saja. Tertarik pada laki-laki. Memalukan. Itu tidak akan terjadi pada Ayu. Tidak, Bu. Jangan percaya pada kata-kata syair ini. Ayu tidak menulis yang sebenarnya kok. Yang sebenarnya bagaimana? Sudahlah, Bu. Jangan Ibu mengejar terus. Ayu jadi malu. Jangan membuat Ayu kesal, Bu. Sudahlah. Ayu Wandira. Kalau saja kau mau berterus terang padaku, Ibu bisa membantumu. Tidak ada salahnya kok tertarik pada seorang laki-laki. Itu sudah jamaknya, sudah lazimnya. Pada suatu saat nanti, kau pasti akan bertemu dengan pasangan hidupmu. Setiap orang akan bertemu dengan pasangan hidupnya masing-masing. Apa salahnya kau berterus terang pada ibumu? Sudahlah, Bu. Ayu tidak mau bicara soal ini. Bu, Ayu mau pergi. Kemana? Setiap hari kau pergi. Ayu hanya ingin berjalan-jalan ke tepi pantai kok, Bu. Kalau Ibu ingin pergi mengunjungi orang sakit, silakan. Ayu tidak akan pergi jauh-jauh kok. Saya membawa sedikit makanan. Tuan membutuhkan makanan yang baik agar kekuatan Tuan segera pulih kembali. Terima kasih, Ayu. Kau sangat baik padaku. Aku tidak tahu bagaimana caranya membalas budi baikmu ini. Tuan tidak perlu membalas apa-apa. Saya senang melakukannya. Ayo, makanlah Tuan. Biarlah saya menyuapi Tuan. Jangan, Ayu. Aku bisa makan sendiri. Tuan jangan banyak bergerak dulu. Sebaiknya Tuan berbaring saja. Biarlah saya yang akan menyuapi Tuan. Aku bukan seorang bayi. Aku bisa makan sendiri. Maaf Tuan. Seseorang jika sedang sakit, kadang-kala membutuhkan dilayani seperti bayi. Itulah yang sering dilakukan ibuku. Ayolah Tuan, jangan malu-malu. Biarlah saya yang menyuapi Tuan. Tuan berbaring saja di situ. Kalau begitu, baiklah. Terima kasih, Ayu. Nah, makanlah. Ayu Wandira segera menyuapi Cakradara yang terbaring lemah, bersandar pada dinding goa. Sekali waktu mereka bertatapan pandang, dan Ayu Wandira merasakan dadanya menjadi gemuruh. Buru-buru gadis itu menundukkan wajahnya. Di mana Tuan Kuda Merta? Dia pergi mencari kayu bakar ke tengah-tengah hutan sana. Mungkin sebentar lagi dia akan kembali. Sudah 3 kali saya mengganti obat bore. Saya yakin luka di punggung Tuan Cakradara akan segera sembuh. Mudah-mudahan saja begitu. Kalau Tuan sudah sembuh nanti, apa rencana Tuan? Entahlah, Ayu. Kami sekarang ini menjadi 2 orang pelarian. Apa yang bisa dikerjakan oleh 2 orang pelarian selain bersembunyi? Barangkali kami harus tetap bersembunyi untuk sementara waktu lamanya, sampai keadaan berubah menjadi aman. Apakah Tuan ingin kembali ke kota Raja Majapahit? Mungkin suatu saat nanti kami akan ke kota Raja Majapahit. Tapi nanti, tidak sekarang. Tuan pasti lebih senang tinggal di kota Raja Majapahit. Suasana kota pasti lain. Tidak seperti di desa Pasuruan satu ini. Sepi dan lengang. Seperti tidak pernah dijamah kemajuan. Kota Raja Majapahit pastilah jauh lebih menyenangkan. Di sana pasti banyak orang-orang berpakaian bagus, rumah-rumah yang indah, dan ya tentu saja di sana banyak gadis-gadis cantik. Kau juga cantik, Ayu. Kau mempunyai kecantikan yang alami. Kau cantik bagaikan alam yang digelar dengan indahnya. Kecantikanmu seperti puncak-puncak gunung. Seperti buih di tengah samudera. Kecantikan alam yang susah dicarikan bandingannya, Ayu.
kota Raja Majapahit, aku tidak pernah bertemu dengan seorang gadis yang memiliki kecantikan alam seperti Ayu Wandira. Tuan bisa saja. Tuan pasti sedang menggoda saya. Apalah artinya seorang gadis desa seperti saya ini? Aku bersungguh-sungguh, Ayu. Aku tidak bermaksud menggodamu. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kau mempunyai kecantikan yang alami. Rambutmu tergerai indah seperti hutan perawan. Senyummu seperti bunga-bunga melur yang sedang berkembang. Dan kau berjalan bagaikan seekor kijang di tengah rimba raya. Gerakanmu lincah penuh semangat kehidupan. Sudahlah Tuan Cakradara. Ayolah, ini tinggal beberapa suap lagi. Tuan makan cukup banyak. Aku ingin segera sembuh. Aku tidak ingin berbaring seperti ini dalam keadaan luka dan tidak berdaya. Oh, itu Tuan Kuda Merta sudah datang. Kakang Cakradara, aku bertemu dengan seorang laki-laki di sana. Tidak jauh dari tempat ini. Apakah dia mengikutimu sampai kemari? Aku tidak tahu pasti, Kakang. Aku segera bersembunyi dan diam-diam lari kemari. Mungkin saja orang itu tahu tempat persembunyian kita ini. Setidak-tidaknya, dia telah mencurigai kehadiran kita, Kakang. Seorang laki-laki? Iya. Seperti apa dia? Apakah dia sudah cukup tua? Dia sudah cukup tua. Dia berpakaian hitam, seperti seorang petani. Rambutnya sudah agak memutih. Nampaknya dia penasaran karena aku dapat melarikan diri. Mudah-mudahan saja dia tidak menemukan tempat persembunyian kita ini. Bapak Rake Pamintihan. Tentu dia Bapak Rake Pamintihan. Ada apa, Bapak Rake? Saya bertemu dengan seorang laki-laki di tengah hutan pantai sana, Nyai. Dan sepertinya laki-laki itu mencurigakan sekali. Tapi sayang, saya gagal mengikutinya. Dia berlari kencang dan bersembunyi di balik dinding-dinding karang. Seorang laki-laki? Iya, Nyai. Waktu itu dia sedang mencari kayu bakar di tengah-tengah hutan. Dia nampak terkejut begitu kepergok saya. Lalu buru-buru dia melarikan diri. Mungkin dia seorang penjahat yang bersembunyi di desa Pasuruan satu ini. Kalau dia bukan penjahat, mengapa harus melarikan diri? Orang baik-baik akan berani untuk berterus terang dan berhadapan dengan masyarakat. Jelas dia itu orang jahat, Nyai. Siapa tahu dia salah satu dari buron pemerintah Majapahit yang dicari-cari. Buron pemerintah Majapahit? Iya, benar, Nyai. Konon kabarnya pemerintah Majapahit sedang mencari-cari 2 orang pelarian. Mereka adalah 2 orang satria bekas siswa asrama pusat pendidikan calon tanda. Mereka dianggap mempunyai kesalahan yang berat terhadap raja dan harus ditangkap. Konon kabarnya pemerintah Majapahit tidak akan membiarkan 2 orang itu hidup dan membuat kerusuhan di tengah-tengah masyarakat. Mungkin orang itulah yang ditemui Ayu. Beberapa hari ini, Ayu nampak gelisah. Mungkin laki-laki itulah yang membuat Ayu gelisah. Bapak Rake. Iya. Di mana kau sempat mengejar orang itu? Di sana, Nyai. Di tepi pantai di tengah-tengah hutan yang lebat. Sayang sekali. Aku gagal menangkapnya. Lalu, apa lagi yang Bapak Rake Pamintihan sempat melihatnya? Saya berusaha menemukan tempat persembunyiannya, Nyai. Pasti orang itu bersembunyi di balik dinding-dinding karang. Karena saya sempat melihat asap mengepul di balik dinding-dinding karang itu. Tapi jalannya susah untuk sampai ke sana, Nyai. Jalannya susah dan berbahaya. Ketika Maisin dan Rakeh Pamintihan sedang bercakap-cakap,
Pada saat itulah Ayuwandira muncul dari ruangan pendopo. Meisin segera melampaikan tangannya. Bapak Rakeh Pamintihan bergegas pergi, sementara Meisin membawa Ayuwandira ke ruangan biliknya. Duduklah, Ayu. Aku ingin bicara denganmu. Ayu lelah, Bu. Ayu mengantuk sekali. Ayu mau tidur. Kau bisa tidur nanti setelah kita bicara. Mau bicara soal apa lagi, Bu? Sekarang kau harus berterus terang padaku, Ayu. Ayu tidak mengerti. Ayu harus berterus terang soal apa? Sepertinya Ayu tidak pernah menyembunyikan sesuatu di depan Ibu. Jangan berdusta. Semua ini kulakukan demi keselamatanmu. Baru saja Bapak Rakeh Pamintihan melaporkan tentang seorang laki-laki yang bersembunyi di sana, di balik dinding-dinding karang. Mungkin kau pernah bertemu dengan laki-laki itu. Tidak, Ayu tidak bertemu dengan siapa-siapa. Dengar, Ayu. Jangan sembarangan bergaul dengan orang. Kau tidak tahu siapa orang itu. Kalau dia penjahat, kau bisa terlibat kejahatan yang telah dilakukan orang itu. Ayu tidak bergaul dengan siapa-siapa, Bu. Janganlah Ibu menuduh sembarangan. Ayu tidak bertemu dengan siapapun juga. Ayu, kalau kau terus-menerus berdusta, hal itu akan mengecewakan hati ibumu. Aku bermaksud baik. Aku mengkhawatirkan keselamatanmu. Kau tidak boleh bergaul dengan sembarangan orang. Karena Meisin terus mendesaknya, Ayuwandira berusaha untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan ibunya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Ayuwandira menyerah dan berkata terus terang kepada ibunya?